Pak, pada hari ini saya minta kesediaan Bapak untuk melihat saya ke kelas. Saya hari ini ada tugas mengajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini, Nana? Baik. Sehat? Sehat. Alhamdulillah, ada Bapak? Ada. Bagus. Sebelum kita melanjutkan pelajaran kita mulai dulu berdoa bersama ya. Ayo dipimpin oleh ketua kita, saya. Coba. Siapa ada sama-sama yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Atina ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berilah aku pengertian yang baik. Amin. Alhamdulillah ya. Nah, tunggu Ibu absen dulu ya. Adik semua. Ahmad Alan Kelati. Al-Hadi Kamil. Ya. M. Khairul Azhar. Ada? Yang keras? Nah. M. Zawil Al-Mustafi. Ya, bagus. M. Raihan Maulana. Ya. Muhammad Aryan Khalif. Ya. Nur Hadisa. Rizkiatul Zikra. Ya, bagus. Berarti ada semua ya. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan belajar tentang materi Quran surah At-Tin. Ya, Quran surah At-Tin. Nah, sebelum kita memasuki materi kita, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa tujuan kita mempelajari Quran surah At-Tin. Nah, semuanya itu harus ada tujuannya, nak. Nah, coba diperhatikan. Ini adalah orang-orang yang sedang belajar membaca Al-Quran. Nah, setelah itu kalian harus tahu bagaimana tujuan kita untuk mempelajarinya. Harus tahu. Ibu sudah menampilkan di layar, kalian bisa lihat. Nah, untuk tujuannya adalah satu, membaca Quran surah At-Tin dengan tartil. Yang kedua adalah menulis kalimat-kalimat dalam Quran surah At-Tin. Itu adalah untuk pertemuan pertama ya. Untuk pelajaran kita kali ini, kita ambil dua buah tujuan saja dulu ya. Nah, sebelum Ibu memasuki materinya, terlebih dahulu kalian apakah sudah pernah membaca Al-Quran? Sudah. Nah, bagus sekali nak ya. Nah, untuk selanjutnya, apa tujuan kita, apa manfaat kita membaca Al-Quran? Bagus. Mendapat pahala atau apa lagi? Untuk mendapat ilmu. Bagus. Nah, itu semua adalah manfaat kita untuk membaca Al-Quran. Nah, bukan hanya itu nak. Kita dituntut untuk belajar Al-Quran. Mengapa kita harus belajar Al-Quran? Supaya pandai. Apa lagi? Mendapat pahala. Mendapat ilmu sama kayak tadi ya. Jadi, mengapa kita harus belajar membaca Al-Quran? Kita sebagai umat Islam wajib mempelajari Al-Quran. Kenapa? Al-Quran itu adalah pedoman hidup kita. Ya, pedoman hidup kita. Petunjuk hidup kita menuju kebahagiaan akhirat. Nah, dengan Al-Quran kita mendapatkan semua manfaat, semua ilmu yang kita peroleh di dunia ini menuju nanti akhir kelak di akhirat. Nah, untuk selanjutnya kita memasuki materi pelajaran kita tentang surah At-Tin. Nah, ini adalah makna dari Quran surah At-Tin. Nah, siapa yang tahu mengapa dinamakan Quran surah At-Tin? Ada yang sudah tahu? Belum ya? Ya, karena hari ini kita pertama masuk surah ya, belajar kita pertama ya. Nah, di situ Ibu udah lihat, udah coba bayangkan itu adalah makna dari Quran surah At-Tin. Coba ada yang bisa membaca? Coba baca kan? Surat ini dinamakan At-Tin, diambil dari kata Atin yang terdapat pada ayat pertama yang artinya buah tin. Surat At-Tin adalah surat ke-95 dalam Al-Quran yang berjumlah 8 ayat dan termasuk golongan surat yang turun di Mekah atau disebut juga surat Makkiyah. Ya, bagus sekali ya. Itu adalah pengertian dari surat At-Tin. Kenapa dinamakan surat At-Tin? Karena di situ terdapat pada ayat pertama nanti adalah tentang buah tin ya. Buah tin itu karena Allah bersumpah dengan buah tin ya. Nanti kalian bisa lihat di buku kalian, juga bisa lihat nanti di bagian videonya. Nah, untuk lebih lanjutnya sekarang ini coba dilihat
video yang akan ibu tayangkan tentang materi Quran surah At-Tin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak solih dan solihah. Berjumpa lagi di pelajaran pendidikan agama Islam bersama Ibu Guru Lilis. Sebelum belajar, yuk baca doanya terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Kali ini kita akan membahas materi pelajaran 1 dengan judul Mari Belajar Al-Quran Surat At-Tin. Al-Quran merupakan mukjizat terbesar dan teristimewa yang diterima Nabi Muhammad SAW dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai anak muslim, wajib hukumnya untuk mempelajari Al-Quran. Untuk itu, mari kita belajar membaca surat At-Tin. Dimulai dengan bacaan isti'adzah yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim dan bacaan basmalah yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian, cermati dengan baik Al-Quran surat At-Tin berikut ini. Bagi anak-anak yang sudah lancar membaca, langsung saja membaca dengan tartil ya. Tartil artinya membaca sesuai dengan kata, tanda, dan barisnya. Dibaca dengan tenang dan tidak tergesa-gesa. Bagi yang belum pandai membaca, perhatikan dengan baik cara ibu guru membaca atau menghafalkan surat At-Tin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Illa alladhina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukazzibuka ba'du bid-din. Alaysa Allahu bi'ahkamil hakimin. Shadaqallahul 'azim. Anak-anak, ketika membaca Al-Quran, perhatikan pada baca fathah, kasroh, dhamma, tanwin, tasydid, dan sukun. Contoh huruf dal, jika diberi tasydid, maka dibaca double. Jika tidak ada tasydid, dibaca ada. Jika diberi tasydid, dibaca ada. Coba perhatikan pada surat At-Tin ayat pertama. Huruf yang tidak berharokat atau bertanda baris tidak dibaca. Contoh, wat-tin. Bunyi wa langsung dihubungkan ke huruf ta bertasydid, dibaca wat-tin. Ada dua huruf yang dilewati, yaitu huruf alif dan lam. Karena huruf alif dan lam tidak bertanda baris. Begitu juga dengan kata waz-zaitun. Apa yang kalian perhatikan anak-anak? Cara membaca Al-Quran. Cara membaca Al-Quran itu kita mulai dengan ta'awuz. Apa ta'awuz? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita membaca Al-Quran, terlebih dahulu kita baca ta'awuz dan basmalah. Nah, cara membaca Al-Quran itu harus dengan tartil. Ya, seperti yang sudah ditayang tadi di dalam video tadi. Apa itu tartil? Tartil itu adalah membaca Al-Quran dengan tanda baca dan harokat yang benar, serta membacanya dengan pelan dan tidak tergesa-gesa. Nah, sekarang setelah kalian mendengarkan video tadi, coba ikuti cara ibu membacakan surah At-Tin. Ya, kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Coba dilihat di bukunya masing-masing ya, ada di halaman 3 ya. Coba di halaman 3. Ikuti ibu ya. Coba ayat pertama. Baik, alhamdulillah ya. Ibu melihat semua anak-anak ibu sudah bisa membaca Quran surah At-Tin ya, dengan benar ya. Nah, di sini setelah kita baca, coba kalian perhatikan di buku, di situ ada terdapat tanda fathah, kasrah, dhamma, apalagi tanda bacanya, tanwin, tasydid dan sukun ya, bagus sekali ya, ya. Kemudian tidak hanya itu, sesuai dengan tujuan belajar kita, yang pertama adalah membaca, yang kedua adalah menulis. Nah, menulis Al-Quran itu kita mulai dari sebelah kiri, ya, bukan sebelah kanan. Berbeda dengan menulis buku, ya betul sekali. Berbeda dengan kita menulis buku. Nah, tentu anak-anak ibu sudah bisa menulisnya kan? Ya, setelah itu nanti kita coba menulisnya itu di lembaran kerja kita ya, di LKPD kita. Nah, apa ada yang bertanya?
setelah kita tampilkan bacaan Al-Quran tadi, setelah itu bacakan dia lagi apa sih manfaat kita mempelajari Al-Quran. Bagus sekali ya. Itu manfaatnya pertama adalah kita mendapatkan pahala dari Allah ya. Pertama sekali kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah siapa-siapa yang membaca Al-Quran, dia juga mendapatkan pahala. Ya, siapa kita ini seperti yang ada terdapat di dalam hadis Tirmizi, itu dianjurkan untuk belajar Al-Quran ya. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Nah, nanti anak-anak ibu setelah bisa membaca Al-Quran, kalian ajarkan kepada yang lain ya, gitu ya. Kemudian kalau membaca Al-Quran itu hati kita bisa tenang ya. Kemudian kalau kita membaca Al-Quran bisa untuk penawar. Tahu penawar? Ya kan? Untuk kesembuhan kita ya. Nah, semuanya itu adalah dari Al-Quran. Kenapa Al-Quran? Al-Quran itu adalah yang sangat istimewa. Mukjizat yang paling besar diberikan kepada Nabi Muhammad. Di antara mukjizat yang lain itulah Al-Quran. Kenapa? Karena dia adalah petunjuk hidup kita. Nah, sekarang ibu akan membagikan lembaran kerja. Kalian bisa nanti menjawabnya ya. Nanti kalian kerjakan di lembar kerja yang lain disediakan ya. Nah, sekarang kalau ini kebetulan kelompok sama ya. Nanti setelah kalian selesai, nanti kita akan sudah siap? Kelompok 1 sudah siap? Sudah. Coba nanti diapakan. Kelompok 2 sudah siap? Sudah. Kelompok 3 sudah siap? Sudah ya. Kalau sudah, ayo kita paparkan dulu ke depan. Satu orang kelompok 1 dulu ya. Ya, siapa yang bawa alat? Maju kelompok 1 dulu. Semuanya maju dulu bacakan. Posisi lebarnya sama dulu. Semuanya. 1. Setelah kami membaca Quran surat At-Tin, kami mengetahui jumlah ayat yang ada pada Quran surat At-Tin dan tanda bacanya seperti fathah, kasrah, dhamma, tasdid dan sukun. 2. Susunan potongan Quran surat At-Tin ayat kelima adalah Wama yukadzibuka ba'du biddin. Ya, bagus sekali ya. Itu adalah dari kelompok kita ya. Ya. Ya, itu adalah masing-masing kalian itu berbeda edukasi potongan surahnya ya. Tapi itu sudah lihat semuanya yang dikerjakan potongan surahnya setelah kalian tulis itu adalah benar. Alhamdulillah anak-anak itu sudah paham tentang membaca dan menulis ya. Nah, sekarang silakan itu kelompok 3. Sudah? Selanjutnya setelah kita berdiskusi ya, kita akan membuat ini kesimpulannya adalah bahwa materi kita tentang Quran surah At-Tin adalah kesimpulannya adalah kita membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Kemudian menulisnya juga dengan baik dan benar ya, sesuai dengan tanda baca harokat yang ada dalam Al-Quran ya. Nah, kali ini Ibu sudahi karena waktu kita sudah sampai ya. Kalian nanti sudah bisa keluar. Sebelum kalian keluar, kita untuk selanjutnya Ibu sampaikan materi kita adalah yang kedua tadi ya. Kedua tadi memahami ya, menunjukkan hafalan ya. Nah, nanti kalian menghafal. Kemudian setelah itu kalian mengetahui makna Quran surah At-Tin ya untuk pertemuan selanjutnya. Untuk kali ini kita sudahi. Sebelum kita keluar, kita baca doa dulu bersama. Bismillah.